ijazah Jokowi itu sampai kiamat nggak akan selesai. Ya karena itu tadi bulat ini ya. Saya bisa garansi kalau toh nanti muncul hasil dari laboratorium forensik di Mabes Polri dan dinyatakan katakanlah misalnya ijazahnya Jokowi itu asli, publik juga tetap nggak percaya. Nah, saya kemarin dalam konten sebelumnya menyinggung yang pertama karena Jokowi sendiri memang orangnya itu kalau ngomong nggak bisa dipercaya dan itu saya kira udah jadi rahasia umum. Yang kalau yang bercanda-canda yang paling halus yang menyatakan bahwa kalau Jokowi sen kiri itu berarti belok kanan. Yang kedua polisi. Nah, itu yang karena sekarang ini yang memeriksa adalah polisi walaupun melalui laboratorium forensik, tapi kan polisi masih tetap dicurigai dalam kendali dari Presiden Joko Widodo. Tapi kalau khusus seperti yang dikatakan Roy Suryo, makanya dia minta agar itu diperiksa di lab 4 yang di Singapura itu sebagai sebuah pembanding. Ya dia menyatakan dia dapat pesan dari Dr. Rismond Sianipar itu pokoknya jangan percaya dengan hasil lab 4 dari Mabes Polri. Kenapa? Karena dia punya pengalaman karena pada waktu dia menjadi saksi ahli sebagai ahli digital forensik dan pada waktu itu kasusnya adalah Jessica yang diduga membunuh Wayan Mirna itu dengan kopi sianida. Menurut Rismond itu hasil labnya itu dipalsukan gitu ya. Jadi ya mereka nggak percaya kalau kemudian nanti lab for mengumumkan hasilnya begitu. Ya yang lucu ini kan dalam kasus ini sekarang mereka ini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Didampingi pengacaranya adalah ini anaknya dari Oto Hasibuan. Padahal Oto Hasibuan itu pada waktu itu yang menggunakan tenaga dari Rismond sebagai pakar digital forensiknya. Jokowi sendiri ini kelihatan sekali kalau dia tidak seconfident sebelumnya ya, atau bisa dilihat kelihatan makin blingsatan gitu dan melakukan berbagai manuver untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli. Selain dia tadi dia datang melaporkan ke Polda Metro Jaya, kan kemarin dia itu sengaja menemui Pak Kasmujo, Insinyur Kasmujo yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pembimbing akademik. Banyak yang menafsirkan pernyataan Jokowi bahwa dia bukan hanya pembimbing akademik tapi juga pembimbing skripsinya dari Jokowi. Kasmujo ini kan sekarang sedang dicari-cari. Kenapa? Karena dia sendiri apa ya? Dia ini termasuk 8 orang yang dilaporkan oleh seorang pengacara dari Makassar ini berkaitan dengan ijazah, keaslian ijazahnya Jokowi. Dan pada waktu itu ketika mau menyampaikan surat panggilan untuk hadir dalam persidangan, itu Pengadilan Negeri Sleman itu mengaku mereka masih belum mendapatkan alamat dari Kasmujo. Nah, jadi makanya rame kemudian Kasmujo disebut menghilang gitu ya. Dan pada curiga jangan-jangan dia diminta menghilang oleh Jokowi supaya ini ada missing link jadi makin nggak jelas gitu. Tapi kan kemudian Jokowi justru yang mendatangi itu dan sebenarnya ternyata rumah Kasmujo itu juga masih di kawasan Sleman di Paguk Kidul ya dan Kemlaten gitu di Sleman ini kalau tidak salah tadi saya membaca alamatnya Pak Kasmujo itu. Nah, Jokowi bertemu walaupun tidak ngomong apa-apa katanya cuma silaturahmi. Ini jelas maksudnya dia menunjukkan bahwa Kasmujo itu masih ada dan dia memang mengenal baik dengan Kasmujo itu. Tapi kan ini orang sejak lama ini nggak percaya kalau Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsinya, begitu ya. Yang seperti dikatakan oleh Jokowi dalam waktu itu ketika dia bertemu dengan para teman-teman kuliahnya. Dan waktu itu dia menyatakan bahwa Kasmujo ini adalah, dia waktu itu menyebutnya pembimbing akademik, tapi kata dia kok dia menyinggung soal skripsi, katanya ketika memeriksa skripsi dia itu, oh dia ini galak banget gitu Pak Kasmujo, dia sering dibentak-bentak dan sebagainya. Tapi kan kemudian ketika dicek di skripsinya dari Pak Jokowi itu yang ada di perpustakaan dari UGM, ternyata pembimbing skripsinya itu bukan Kasmujo, tapi namanya Profesor Ahmad Sumitro. Itu pun juga kemudian ada persoalan. Tidak bisa memberikan satu putaran saya tanggapi lagi Bang. Ya, udah. Ya. Oke. Silakan mengalah. Saya tanggapi ya Bang Ahmad. Jadi yang pertama silakan. tadi masalah hutang
sama pertumbuhan makro sudah clear ya, sudah clear. Jadi yang kedua kemudian masuk pada kesenjangan ekonomi. Betul, gitu. Betul. Itu adalah masalah yang kita hadapi dan harus kita selesaikan. Tidak saya tampik yang itu. Nah, cuman harus dilihat begini, Bang. Jadi permasalahan kita yang pertama tadi tentang ekonomi, kemudian peringkat ekonomi global kita sudah naik. Gitu. Ekonomi Indonesia sudah hebat. Gitu. Hanya permasalahannya belum merata. Sehingga yang menikmati itu adalah masih kaum-kaum oligarki atau pelaku-pelaku ekonomi makro. Gitu loh. Belum menyentuh pada pelaku ekonomi mikronya. Itu belum pernah diusahakan ya. Belum pernah diusahakan atau usaha hanya wacana dari rezim ke rezim. Belum ada tindakan nyata gitu loh. Jadi yang salah siapa gitu loh. Nah, di era Pak Jokowi kemudian itu diimplementasikan ya, semua itu kan bertahap gitu loh. Diimplementasikan pertama dengan dana desa supaya uang yang beredar di Indonesia itu bisa masuk ke ruang lingkup mikro di desa-desa berputar gitu loh. Itu salah satu pintu masuk untuk pemerataan. Kemudian tidak hanya sekedar uangnya yang kemudian digelontorkan ke desa gitu loh. Bukan sekedar uangnya, tetapi yang menyokong atau mensupport tentang perekonomian di desa itu apa? Adalah infrastruktur. Kalau uangnya di desa berputar tapi distribusinya tidak jalan atau distribusi mahal, ya percuma gitu. Maka infrastrukturnya dibangun, itu memang tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Jalan-jalan desa dibagusin semua gitu loh. Nah, kalau orang membangun rumah, mau bangunan rumah setingkat semewah apapun, itu kan dimulai dari pondasi. Ketika kita mempunyai gambar rumah yang mewah, pondasinya tidak dibangun, ya kapan mau jadi gitu loh, kan begitu. Jadi kita juga harus realistis gitu. Kemudian pusat pemerintahan itu juga terkonsentrasi hanya di Jakarta, maka dibangunlah pusat pemerintahan yang baru nanti di IKN untuk supaya bisa menyebar gitu. Permasalahan-permasalahan di perbatasan diatasi. Coba apa gitu loh. Di Papua juga harus dibangun infrastruktur ya. Kemudian harga BBM supaya bisa menyokong harga-harga ekonomi yang lain itu disamakan. Nah, ini adalah goodwill politik gitu loh, yang sebelumnya belum pernah ada, Bang. Jadi jangan kemudian menilai ini, wah di Pak Jokowi ini. Nah, coba lihat datanya, pertumbuhan ekonomi nyatanya meningkat gitu, bukan menurun gitu loh. Pengangguran menurun, gitu. Kemiskinan menurun. Gitu. Jadi lihat data, Bang, lihat data, jangan cuma hanya asumsi. Gitu. Nah, kalau kemudian menurunnya sedikit ya wajar, tetapi pertambahan penduduk tahu enggak tambahnya berapa? Dari 250 menjadi 280. Ya, tapi ini sekarang yang masalah makro, sedikit lagi, Bang, masalah makro dan mikro. Nah, mikro tadi di samping apa yang sudah saya sampaikan, dilanjutkan, namanya estafet pemerintahan yang melanjutkan ya. Sudah ada dana desa, kemudian dilanjutkan lagi supaya ada proyek yang statis dan tetap di desa, di daerah ya. Itu maka ada yang namanya program makan siang gratis. Itu kalau dihitung dananya, satu sekolahan kecamatan itu ada berapa, kemudian siswanya ada berapa dari SMP, SMA, SD,
Nah, maka itu ada penggelontoran dana setiap hari, dihitung kali 1 bulan kali 1 tahun, itu lebih dari dana desa. Per desa itu nanti akan mendapatkan dana yang lebih besar daripada dana desa yang dikucurkan sekarang. Kurang lebih saya hitung, itu kalau sudah rata, itu akan 1 tahunnya itu akan ada 5 miliar, 5 miliar gitu. 5 miliar dana berputar. Dana berputar itu kan akan berputar setiap harinya gitu loh. Nah, itu per desanya ditambah dana desa. Sekarang di program Pak Prabowo itu dimaksimalkan lagi dengan Koperasi Merah Putih. Ini adalah upaya-upaya untuk meratakan pendapatannya sehingga kesenjangan ekonomi antara tadi yang disebut Cina, kemudian Jawa, pengusaha, buruh itu nanti semakin sempit. Jadi itu yang harus diusahakan, di samping dalam perjalanan waktu penghasilan PDB-nya dipacu terus dengan hilirisasi dan industrialisasi. Kita bicara maju ke depan. Nah, cadangannya lagi itu efisiensi dan maksimalisasi. Ya, apa itu maksimalisasi? Maksimalisasinya adalah kita menutup kebocoran anggaran belanja negara. Dengan apa? Dengan perampasan aset. Karena sejak tahun 98 itu sudah disampaikan Bang, bahwa Kementerian Keuangan Bapak Sumitro Jaya Hadikusumo pada waktu itu sudah menyatakan, tahun Orde Baru itu saja sudah menyatakan bahwa kebocoran anggaran belanja itu 30-35%. Di era Orde Lama lebih besar lagi. Di era reformasi sama saja. Akhir-akhir ini juga Pak Mahfud MD menyatakan ada transaksi mencurigakan 340 triliun. PPAT menyatakan lebih besar ada 1.000 triliun. Lah itu kalau dihitung dari APBN per tahun itu kan 30-35% gitu loh. Ya sama saja, tetapi yang tertangkap pada waktu itu siapa? Tidak ada. Yang tertangkap semakin kesini itu semakin banyak. Jadi kalau ada koruptor yang ditangkap lebih banyak dengan anggaran kebocoran yang sama dari periode ke periode, artinya prestasi atau bukan prestasi. Yang cara membacanya yang dibalik itu loh. Jadi kalau lebih banyak yang ditangkap itu namanya lebih prestasi gitu loh. Nah, karena anggaran keuangan negara yang hilang ini sulit dikembalikan ke negara melalui instrumen hukum pidana maupun pencucian uang serta perdata, maka dicarilah cara lain, yaitu dengan hukum perampasan aset yang bukan hukum pidana dan bukan hukum perdata. Beda itu. Nah, disitulah nanti itu kita bisa mencegah kebocoran anggaran belanja. Itu baru di APBN, belum lagi yang pajak penerimaan pajak bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak, itu lain lagi, hampir sama juga sekitar itu. Belum lagi bicara tentang kekayaan negara yang dieksploitasi, yang ilegal itu. Jadi sesungguhnya uang negara ini jauh lebih besar kalau mau dimaksimalisasi. Nah, rumusnya adalah perampasan aset gitu loh. Jadi kalau itu semua dilakukan, percepatan bagi bangsa Indonesia untuk menuju sejahtera. Jadi melihatnya jangan pesimis, tapi lihatlah secara optimis dengan data. Gitu kira-kira Bang. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, terkait hutang negara itu memiliki patokan yang disebut dengan PDB. Dalam undang-undang kita, PDB kita terhadap rasio hutang negara tidak boleh lebih dari 60%. Sedangkan kita jauh di bawah 60%.
Berapa itu? 39,3%. Nah, tadi kalau Bang Ahmad Mamang Ratuloli ini mengatakan seperti Jepang, seperti negara lain. Kita lihat negara yang dibanggakan Jepang. PDB Jepang terhadap rasio hutangnya adalah 254%. Artinya jauh di atas PDB, malah minus. Jadi kalau dia punya PDB-nya itu 254,6%. Yang nomor satu, yang terakhir dicatat di tahun 2024, rasio hutang negara terhadap PDB yang pertama itu Sudan. Ya. Ini saya tampilkan aja lah supaya nggak blunder ya. Nah, saya tampilkan ininya, datanya supaya ada kepercayaan publik gitu.